Pekerjaan seorang perempuan 24 jam nonstop. Laki-laki mana yang sanggup seperti perempuan? Jadi kali ini hasil suami berburu tupai lumayan banyak. Jadi untuk membakar bulunya aku serahkan kepada paman dan adik sepupuku. Hanya tupai seorang yang walaupun sudah meninggal tapi tetap kukunya itu hidup. Itu kalian bisa lihat sendiri itu kalau nggak percaya. Nah setelah selesai dibakar langsung dicuci dan disikat oleh adik sepupuku dan si Memel. Membuang bagian yang hitamnya karena dibakar. Jadi karena suami pulang malam, aku kalau urusan masak malam nih nggak sanggup. Yang pastinya karena capek di pekerjaan pagi hari. Jadi untung saja ada paman aku datang ke rumah dan membantu membersihkan. Jadi rencananya besok saja aku masak. Jadi ini kelanjutannya aku di pagi hari. Berhubung karet yang aku sadap kemarin sudah dipulung, jadi hari ini aku mau ngoles pohon karetnya supaya getahnya semakin banyak. Di sadapan kemarin emang sengaja aku nggak oles, soalnya percuma ngoles pohon karet kalau musim hujan. Nah jadi berhubung cuaca sekarang lumayan baik, jadi di dalam 1 minggu aku bisa menyadap 2-3 kali. Jadi kalau dipikir-pikir lumayan harga karet naik dan juga hari pun mulai baik. Kalau di daerah aku terutama di kampung aku harga karet masih di angka 11.000 per kilo. Jadi di faktor harga dan cuaca mulai mendukung, jadi hari ini supaya hasilnya lumayan banyak jadi aku oles saja. Jadi cara aku ngoles itu aku membawa pahat dan obat olesnya aku masukkan saja di dalam botol lalu disemprot. Jadi sebelum menyemprot obatnya ke kar sadapan, terlebih dahulu kita buang sisa karet sadapan yang ada di kar sadapannya. Ketika dioles itu meresap ke bagian pohon karet yang dioles. Jadi kalau sisa sadapan yang gak dibuang percuma berjonder saja ngolesnya. Jadi kalau kita niat pergi bekerja jadi harus bersungguh-sungguh dan bekerja dengan betul. Jadi singkat ceritanya aku ngoles pohon karet pun sudah selesai dan ini mau pulang. Jadi seperti biasanya ya hari-hari seorang ibu rumah tangga ini, sebelum aku mengerjakan tugas rumah yang lain terlebih dahulu, yang paling pertama aku utamakan pekerjaan rumah yaitu memasak nasi. Karena kalau sudah ada nasi aman saja. Jadi ketika aku melihat beras aku tinggal sedikit, jadi ini yang bisa dibilang tugas dadakan. Jadi ini aku selesaikan dulu tugas untuk memasak nasi. Setelah itu aku lanjut untuk menyediakan tempat menjemur padi berhubung cuacanya bagus. Jadi ini aku pindahkan dulu tungku tempat paman aku membakar tupainya tadi malam. Lalu setelah selesai menyediakan tempat untuk menjemur padinya, sebelum aku menjemur padinya aku selesaikan dulu tugasku untuk menjemur pakaian. Aku cuci menggunakan mesin cuci. Jadi kalau aku duluan menjemur padinya sebelum pakaian bisa-bisa gatal pakaiannya. Jadi tugas seorang ibu rumah tangga itu harus bisa-bisa kita mengatur bagaimana baiknya. Jadi bisa dibilang tugas yang mana yang gak bisa ibu rumah tangga kerjakan. Kalau pekerjaan laki-laki seorang perempuan bisa kerjakan, maka dipastikan pekerjaan itu bisa ibu rumah tangga lakukan dan kerjakan. Beda lagi kalau mereka laki-laki, walaupun tugas wanita mereka bisa kerjakan, mereka tidak mau karena mereka bilang itu bukan tugas kami laki-laki. Jadi karena seorang wanita diciptakan sangat istimewa oleh Tuhan dan paling terkuat di dalam bumi ini. Jadi 100% manusia yang ada di dalam dunia ini paling banyak perempuan. Nah, hanya perempuanlah yang mampu menahan rasa sakit yang mematikan. Seperti contohnya melahirkan. Jadi ini aku sedang meratakan padinya. Setelah itu, ketika sudah selesai pekerjaan menjemur padi, langsung aku mandi. Nah, jadi sekarang aku sedang mengumpulkan semua bumbu-bumbu di sekitar samping rumah, mengingat tupai tadi malam belum dimasak. Jadi sesuai requestan semua netizen, tupainya mau aku masak rica-rica saja. Jadi untuk perbumbuannya aku menyesuaikan bahan yang ada di rumah. Lalu setelah itu aku cuci semua bumbu-bumbunya. Kalau sudah dicuci bersih seperti ini, tinggal dipotong kecil-kecil supaya di blender. Jadi berhubung zaman sekarang itu sudah modern, maka suatu pekerjaan yang bisa memakan waktu yang sangat banyak bisa kita kerjakan sesingkat mungkin dengan menggunakan elektronik dapur seperti blender yang bisa menghaluskan secara cepat. Nah, jadi semua bumbunya sudah dihaluskan, tinggal di blender saja. Jadi untuk daging tupainya sudah aku marinasi tadi malam ya guys, lalu aku masukkan ke dalam kulkas. Jadi tanpa menunggu lama, aku masukkan semua bumbunya ke dalam blender agar cepat dihaluskan supaya cepat pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi ini bumbunya sudah selesai dihaluskan, tinggal kita keringkan saja air di bumbunya tadi. Kalau sudah kering airnya baru ditambah minyak goreng, tapi ini bumbunya belum kering. Jadi terlebih dahulu supaya bumbunya itu berasa, aku tambahkan garam dan peksin dan 1 potong kayu manis. Nah, jadi ini yang aku bilang tadi, ketika air di bumbunya sudah kering baru ditambahkan minyak goreng serta baru ditambahkan juga daun jeruk. Sekiranya kalau bumbunya sudah matang, barulah dimasukkan pemeran utamanya itu yaitu daging tupai. Jadi di sini aku ratakan dulu daging tupainya dengan bumbunya agar setiap potongannya itu terkena bumbu. Jadi singkat ceritanya ini tadi aku tambahkan air sedikit supaya merebus dagingnya supaya lembek. Diaduk-aduk dagingnya supaya merata dengan bumbunya. Jadi berhubung cabai di rumah sudah habis, untung saja ada paman sayur lewat, jadi ku sambang saja paman sayur untuk membeli cabai. Dan juga paman sayurnya ada jual buah semangka, jadi ku beli juga. Jadi untuk 3 bungkus cabai ini di harga 5.000 dan tidak ada hujan, tidak ada petir. Paman awat amat ini tiba-tiba saja memberi aku bonus 2 bungkus cabai. Tumben saja aku bilang di dalam hatiku. Jadi kulihat ukuran cabai ini lumayan besar semua. Lalu untuk cabainya aku ambil secukupnya saja. Jadi setelah selesai diolek langsung saja kita campurkan ke daging tupainya. Jadi untuk daging tupainya sudah aku bagi menjadi 2. Yang satunya rasanya manis dan yang satunya rasanya pedas. Yang pastinya mengingat kita punya anak kecil, jadi nggak mungkin anak kecil bisa kuat makan pedas. Akhirnya masakan rica-rica tupai ini pun sudah matang. Jadi ini aku sisihkan untuk aku
aku siapkan agar bisa dihidangkan dan dinikmati. Jadi kalau udah melihat masakan seperti ini, lidah pun selalu bergoyang. Yang pastinya gara-gara kepedasan. Nah, jadi sebelum makan seperti biasanya kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Dia berikan pada hari ini agar menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh ini. Jadi sekian vlog untuk hari ini, semoga kalian terhibur dan terima kasih.